Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ardelia Putri Haryati. Saya merupakan mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2020 yang sedang menempuh semester 6. Di sini izinkan saya untuk melakukan presentasi dan sedikit menjelaskan atau membacakan isi dari mini skripsi kualitatif saya, yang dimana mini skripsi kualitatif saya ini mengambil judul Komunikasi Antar Pribadi Barista dalam Menciptakan Kepuasan Pelanggan di Coffee Shop Stuck Coffee and Drinks. Jadi, karena ini masih mini skripsi, di sini saya hanya akan membacakan bab 1 sampai bab 3. Oke, kita lanjut ke bab 1, yang dimana bab 1 adalah pendahuluan. Di pendahuluan sendiri ini ada 4 subbab, yang dimana isinya pertama itu ada latar belakang, kemudian rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, lalu yang terakhir manfaat penelitian. Di manfaat penelitian sendiri terdapat 2 manfaat, yaitu secara praktis dan juga secara akademis. Oke, kita langsung aja masuk ke latar belakang. Oke, jadi latar belakang dari komunikasi antar pribadi, merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana karena komunikasi antar pribadi ini membantu kita untuk membangun dan juga memelihara hubungan dengan orang lain. Dengan komunikasi antar pribadi ini, kita juga bisa menyampaikan informasi dan juga ide. Serta dengan komunikasi antar pribadi ini, kita bisa memahami pandangan dan juga perasaan orang lain. Nah, pengertian tersebut saya kutip dari Sari tahun 2017. Selanjutnya, masih di latar belakang, dalam dunia bisnis, komunikasi antar pribadi ini sangat penting bagi keberhasilan bisnis. Kenapa sih? Karena fokusnya pada barista dan juga konsumen adalah contoh dari hubungan antar pribadi yang penting bagi keberlangsungan suksesnya dari sebuah coffee shop. Komunikasi yang efektif antara barista dan konsumen ini sangat membantu ya untuk membangun hubungan yang baik. Kemudian dengan komunikasi antar pribadi ini juga membantu menciptakan pengalaman yang memuaskan bagi konsumen. Dan juga dengan komunikasi antar pribadi ini kita bisa barista bisa memastikan bahwa si konsumen akan kembali dan juga merekomendasikan lagi nih coffee shop kepada orang lain. Nah, untuk coffee shop di Indonesia sendiri ini udah banyak banget ya, udah sangat beragam jenis dan juga model, mulai dari coffee shop tradisional sampai coffee shop yang udah modern banget dan juga punya gaya sendiri. Ada juga coffee shop yang menawarkan pengalaman kita berkopi dengan otentik dan juga tradisional. Tapi ada juga nih coffee shop yang nawarin kita pengalaman kopi yang inovatif dan menyenangkan. Jadi, beberapa coffee shop itu menyediakan berbagai macam fasilitas tambahan ya, seperti contohnya WiFi. Lalu ada juga coffee shop yang menawarkan area kerja, dan juga ada coffee shop yang menawarkan tempat bermain untuk anak-anak. Nah, fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh coffee shop ini itulah yang membuat coffee shop ini menjadi
pilihan yang menarik ya bagi masyarakat, karena masyarakat bisa milih nih untuk, nongkrong yang comfy di mana ya, untuk nongkrong yang enak buat ngerjain tugas tuh di mana ya, atau untuk nongkrong coffee shop mana nih yang bagus untuk bawa anak-anak, kayak gitu. Tapi ada juga nih banyak, tantangan yang dihadapi oleh coffee shop di Indonesia. Salah satunya itu persaingan ya, karena saking banyak banget coffee shop di Indonesia dan udah sangat membludak. Jadi salah satu tantangan terbesar dan terberatnya itu adalah, saingan yang sangat ketat dalam industri perkopian ini. Jadi coffee shop ini harus bersaing ya teman-teman untuk menarik perhatian konsumen dan juga, mempertahankan konsumen mereka gitu. Jadi untuk melakukan hal tersebut dibutuhkanlah komunikasi yang baik dari si barista, karena barista ini ujung tombak dari sebuah coffee shop, yang di mana, barista ini bisa memberikan, bisa menentukan kepuasan pelanggan atau kepuasan customer-nya. Kemampuan komunikasi barista ini, sangat penting memberikan kepuasan kepada pelanggan di sebuah coffee shop. Jadi kepuasan kepada, melalui komunikasi yang efektif, barista ini bisa memahami apa aja sih kebutuhan dan juga harapan pelanggan, serta dengan komunikasi ini barista juga bisa dengan mudahnya mereka menjelaskan dengan jelas mengenai produk dan juga layanan yang bisa mereka berikan gitu kan. Kalau kita pergi ke coffee shop, kita tuh suka nanya-nanya ya, kayak ada wifi nggak? Atau kita suka nanya-nanya ada, tempat outdoor yang punya colokan nggak? Atau di indoor yang ada colokan di mana? Atau ada tempat yang ada AC-nya nggak? Atau ada ruangan khusus, smoking room nggak? Nah, kemampuan barista ini tuh kemampuan komunikasi barista ini tuh penting ya untuk menjelaskan layanan dan juga fasilitas yang ada. Selain itu, nggak jarang juga nih, customer dan pelanggan itu suka menanyakan tentang kopi-kopi apa aja atau minuman-minuman apa aja yang ditawarkan dari coffee shop mereka. Karena coffee shop sendiri itu nggak selalu dan nggak cuman, menawarkan kopi aja. Di beberapa tempat itu menawarkan, mocktail atau minuman soda yang di mana itu, sangat bervariasi ya pilihannya. Nah, makanya komunikasi dari barista itu sangat penting, karena barista itu harus bisa menjelaskan apa aja sih produk yang mereka jual, apa aja sih jenis kopi yang mereka pakai, sehingga, eee, pelanggan ini atau customer ini merasa puas gitu loh dengan layanan yang coffee shop ini berikan. Dan juga dengan, adanya komunikasi antara pelanggan dan barista itu bisa menjalin hubungan juga ya, menjalin hubungan antara customer dan barista, dan hal tersebut bisa memberikan, kepuasan juga kepada customer-nya. Selain itu, dengan komunikasi antara barista dan pelanggan itu bisa menciptakan suasana yang nyaman dan juga memuaskan. Sehingga, balik lagi ke yang tadi, pelanggan merasa sangat terbantu dan juga puas dengan layanan yang diberikan oleh seorang barista. Nah, kemampuan komunikasi barista ini juga bisa, membangun rasa kepercayaan dan juga loyalitas pelanggan terhadap coffee shop tersebut. Jadi, lagi-lagi disebutkan penting banget bagi barista untuk memiliki kemampuan komunikasi yang baik untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan mempertahankan daya tarik coffee shop tersebut. Tapi tidak jarang juga terjadi kesalahan dalam melakukan komunikasi antar pribadi sehingga mempengaruhi tingkat kepuasan konsumen. Oleh karena itu, eh, di sini peneliti mengidentifikasi dan juga memahami bagaimana komunikasi antar pribadi
dapat mempengaruhi kepuasan dari konsumen menjadi hal yang penting untuk diteliti. Studi yang sedang peneliti lakukan ini diharapkan bisa memberikan informasi atau masukan bagi coffee shop khususnya untuk barista dalam meningkatkan kualitas layanan dan memenuhi kebutuhan serta keinginan konsumen. Jadi studi tentang komunikasi antar pribadi barista dalam menciptakan kepuasan pelanggan di Stark Coffee and Drinks ini sangat penting untuk memahami bagaimana interaksi dan juga komunikasi yang baik dapat mempengaruhi tingkat kepuasan dari konsumen. Oke, selanjutnya kita langsung lanjut aja ke subbab 1.2 yaitu rumusan masalah. Yang dimana dalam penelitian ini fokus penelitiannya adalah bagaimana sih komunikasi antar pribadi barista dalam menciptakan kepuasan pelanggan di coffee shop Stark Coffee and Drinks. Nah, kemudian untuk tujuan penelitiannya, di sini peneliti ingin mengetahui komunikasi antar pribadi barista dalam menciptakan kepuasan pelanggan di coffee shop Stark Coffee and Drinks. Kemudian, di sini ada manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini ada dua ya, teman-teman. Yang pertama, itu ada secara praktisi, yang dimana untuk secara praktisi ini, peneliti mengharapkan hasil penelitian ini bisa digunakan kembali bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan dan juga memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dari coffee shop, khususnya pada coffee shop Stark Coffee and Drinks. Nah, yang kedua, masih secara praktisi, peneliti mengharapkan penelitian ini bisa memberikan masukan dan juga bimbingan bagi barista untuk meningkatkan komunikasi antar pribadi dan juga membentuk hubungan yang baik dengan konsumen. Lalu yang terakhir dari secara praktisi, peneliti mengharap penelitian ini bisa membantu konsumen untuk memahami apa yang mereka harapkan. Membantu barista untuk memahami apa yang konsumen harapkan dan butuhkan dari coffee shop dan mempermudah proses komunikasi tersebut. Lalu secara akademis sendiri ini ada 4. Yang pertama, penelitian ini diharapkan bisa memperkaya literatur dan juga wawasan tentang komunikasi antar pribadi dalam menciptakan kepuasan bagi konsumen di coffee shop. Lalu yang kedua, peneliti mengharapkan penelitian ini bisa memperkaya pemahaman tentang bagaimana komunikasi antar pribadi, barista dan juga konsumen mempengaruhi kepuasan konsumen. Lalu yang ketiga, dari hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan komunikasi antar pribadi dan juga kepuasan konsumen. Lalu yang terakhir, penelitian ini diharapkan akan memberikan contoh tentang bagaimana penelitian dalam bidang bisnis dapat dilakukan dan bagaimana hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi dunia bisnis, dunia komunikasi, dan juga akademis. Gitu. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke bab 2. Di bab 2 ini berisikan tentang landasan teori. Di bab 2 ini juga terbagi 4 subbab, yang dimana di subbab pertama itu berisikan tentang konsep. Nah, di dalam konsep ini terdapat pengertian dari komunikasi antar pribadi, lalu barista, dan juga kepuasan pelanggan. Lalu di subbab kedua ini ada review literatur, yang dimana berisikan tentang penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki tema yang sama.
atau variabel yang sama. Lalu di subbab ketiga ini ada model penelitian. Dan yang terakhir itu ada hipotesis teori. Kita langsung masuk aja. Di bagian konsep, jadi konsep yang digunakan itu ada 3 ya, komunikasi antar pribadi, barista, dan juga kepuasan pelanggan. Menurut Budayatna tahun 2015, konsep dari komunikasi antar pribadi ini memerlukan pemahaman dan perhatian pada perasaan, motivasi, dan harapan orang lain sehingga dapat membantu membangun dan juga mempertahankan hubungan yang positif. Lalu kita masuk ke komunikasi antar pribadi menurut Bochner 1978. Bochner 1978, komunikasi antar pribadi ini adalah sebuah proses komunikasi yang terjadi antara dua orang individu yang memiliki hubungan personal dan juga melibatkan pertukaran informasi, perasaan, dan juga pandangan. Nah, dalam komunikasi antar pribadi, ini individu bisa saling mempengaruhi dan memahami satu sama lain. Dan juga bisa saling membangun hubungan yang kuat dan juga memenuhi kebutuhan interpersonal mereka. Hal ini dikutip dari Lily tahun 2017. Selanjutnya, menurut Capella 1987, komunikasi antar pribadi adalah suatu proses komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih, di mana individu-individu tersebut berkomunikasi secara interaktif dan berfokus pada pemahaman satu sama lain. Dalam komunikasi ini, partisipan akan memperhatikan konteks, maksud, dan konteks pesan yang diterima dari satu sama lain. Kualitas komunikasi antar pribadi ditentukan oleh faktor-faktor seperti interaksi, kualitas hubungan, dan juga ekspresi emosi. Nah, ini dikutip juga dari Lily tahun 2017. Oke, selanjutnya, komunikasi antar pribadi adalah proses pertukaran informasi dan pikiran serta perasaan antara dua individu atau lebih secara langsung dan interaktif. Komunikasi antar pribadi ini fokusnya pada pembentukan dan juga pemeliharaan hubungan sosial antara individu dan memiliki karakteristik seperti interaksi yang langsung, interaksi yang bersifat bilateral, dan interaksi yang memperhatikan aspek emosional. Jadi ada 3 karakteristik dari komunikasi pribadi. Dan interaksi, dan dalam konteks ini, komunikasi antar pribadi sering digunakan untuk mencapai tujuan sosial seperti membangun hubungan, mempengaruhi orang lain, dan juga memecahkan masalah. Jadi, tujuan sosialnya pun dari komunikasi antar pribadi itu ada 3 ya. Yang pertama, membangun hubungan, mempengaruhi orang lain, serta memecahkan masalah. Nah, komunikasi antar pribadi bisa terjadi jika pengirim menyampaikan informasi berupa lambang verbal maupun nonverbal pada penerima dengan menggunakan medium tulisan. Dalam komunikasi antar pribadi, terdapat komponen-komponen komunikasi yang secara integratif berperan sesuai dengan karakteristik dari komponen itu sendiri. Nah, ini dikutip dari Lily lagi tahun 2017. Nah, komponen-komponen komunikasi ini ada 6. Yang pertama itu sender atau pengirim, dan di mana sender atau pengirim ini adalah orang yang mengirimkan pesan. Lalu ada receiver atau penerima, yaitu orang yang menerima pesan. Kemudian ada message atau pesan, yaitu informasi yang disampaikan. Dan yang keempat ada channel atau saluran, itu
respon dari penerima terhadap pesan, dan yang kelima itu ada feedback atau umpan balik, yaitu respon dari penerima terhadap pesan, dan yang terakhir itu ada konteks, yaitu situasi dan lingkungan di mana komunikasi terjadi. Selanjutnya, barista. Barista adalah seorang profesional yang bertanggung jawab untuk membuat dan menyajikan minuman kopi atau minuman-minuman lainnya yang ditawarkan oleh coffee shop di tempat mereka bekerja. Nah, menurut para ahli, barista ini harus punya pengetahuan dan juga keterampilan yang luas mengenai kopi, mulai dari pemilihan bahan baku hingga teknik penyajian yang baik. Nah, kemampuan barista dalam menciptakan minuman ini tentu sangat penting untuk memastikan kepuasan pelanggan. Selain itu, bukan hanya menciptakan minuman saja, tapi barista juga harus memberikan pelayanan yang baik kepada customer yang 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 datang ke coffee shop mereka gitu. Jadi, seorang barista itu perlu ya teman-teman memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Dengan kemampuan tersebut, diharapkan barista itu bisa lebih mudah dalam memberikan penjelasan mengenai kopi yang akan disajikan. Selain itu, dengan kemampuan komunikasi yang baik, barista tentunya ya bisa memberikan servis atau pelayanan yang baik kepada pelanggan, dan diharapkan hal tersebut dapat menciptakan kepuasan pelanggan. Nah, jadi kalau misalkan kita main ke coffee shop dan kita nggak tahu gitu, di coffee shop sekarang kan kayak banyak eh apa ya namanya, nama-nama minuman tuh yang aneh-aneh, kayak kopi 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 susu rindu atau apapun gitu. Kayak kalau kita nggak nanya ke baristanya, kita tuh nggak akan tahu ini ingredientsnya apa aja, ini kopinya rasa apa gitu, apakah ini kopinya strong atau ini kopinya itu creamy gitu, atau ini kopi susu yang normal gitu. Selain itu juga di coffee shop mereka kan nggak cuma ngejual kopi ya, mereka itu ngejual minuman-minuman lain seperti contohnya mocktail atau minuman soda. Nah, untuk minuman soda ini juga eh kadang nama-nama minumannya ini aneh-aneh gitu loh, maksudnya tidak relate dengan minumannya. Contohnya itu Pink, salah satu eh, nama minuman yang ada di Star Coffee. Nah, Pink ini kan kalau orang tahu ya udah itu adalah bahasa Inggris dari warna pink, ya kan, warna merah muda. Ya, yang dimana kalau customer dia bertanya, customer juga nggak akan tahu apa rasanya gitu loh. Bisa jadi warna merah muda ini dihasilkan dari jambu atau dari cotton candy gitu kan. Nah, dengan kita menanyakan kepada baristanya, kita bisa tahu nih sebenarnya minuman ini itu tuh apa sih ingredientsnya, rasanya tuh seperti apa sih. Nah, selain itu, dengan pengetahuan yang dipunya oleh barista, barista juga bisa menginfluence customer untuk membeli eh, apa yang mereka jual, atau bisa menginfluence customer untuk memesan minuman-minuman best seller dari coffee shop mereka. Oke, jadi kemampuan ini sangat penting ya, karena eh, sangat efektif juga membantu membangun hubungan yang positif dan membuat pelanggan merasa dihargai dan dipahami. Melalui komunikasi, barista bisa memahami dan mengatasi masalah dan kebutuhan pelanggan sehingga memastikan mereka puas. Komunikasi antar pribadi ini juga baik dapat membantu menciptakan pengalaman pelanggan yang positif dan membuat mereka merasa nyaman dan ingin kembali tentunya. Pelanggan yang puas akan lebih mungkin untuk kembali lagi
dan merekomendasikan tempat kopi mereka kepada orang lain gitu. Maksudnya dengan komunikasi yang baik dari baristanya, mungkin kita akan ngomong ke teman-teman kita kayak, di tempat A nih baristanya asik banget loh, di tempat A nih pelayanannya baik banget loh gitu, baristanya murah senyum, kita kasih pelayanan yang baik, baristanya suka ngajak ngobrol, kayak gitu-gitu, atau baristanya friendly. Nah, dengan obrolan dari mulut ke mulut itu, sangat memungkinkan untuk menarik, customer baru. Tuh, dan juga bisa membantu membangun reputasi perusahaan, seperti itu. Oke, itu dia, dari konsep. Selanjutnya ini masih ada review literatur, yang dimana seharusnya, review review literatur ini peneliti menjelaskan terkait penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki tema sama dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Jadi pada subbab ini, peneliti yang mengkaji 10 penelitian yang memiliki tema yang sama, yaitu komunikasi antar pribadi terhadap kepuasan pelanggan. Oke. Eh, Judul penelitian yang sama. Yang pertama itu penelitiannya dilakukan oleh Perdana dan Perlindungan tahun 2022, yang dimana judulnya itu peran komunikasi antar pribadi barista dalam membangun hubungan dengan pelanggan area 9. Nah, artikel ini dipublikasikan di jurnal mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis. Tujuan dari artikel ini untuk mengetahui komunikasi antar pribadi barista area 9 dalam mempertahankan pelanggan yang datang. Kemudian, teori yang digunakan yaitu teori pertukaran sosial, dan hasil yang didapat yaitu di mana kepercayaan diri serta keterbukaan dalam berinteraksi dengan pelanggan menjadi faktor penting yang paling dominan dalam melakukan komunikasi antar pribadi. Dua faktor dominan itu dari barista termasuk dalam perspektif humanistik dan perspektif pragmatis. Jadi, faktor ini jelas menjadi dominan karena di setiap interaksi yang dibuka, barista selalu memulai dan juga membuka obrolan lebih dahulu. Karena itu, kepercayaan diri dan keterbukaan harus menjadi pondasi dasar. Nah, untuk artikel sama kedua ada dari Divan dan juga Yuningsih tahun 2022, yang dimana dengan judul Penerapan Komunikasi Antar Pribadi Barista Con to Coffee Bandung dengan Konsumen dalam Membangun Brand Value. Jadi, artikel ini dipublikasikan di Bandung Conference Series Public Relations. Oke, jadi tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan juga memahami teknik komunikasi antar pribadi barista dengan konsumen, apakah dapat meningkatkan brand value dari coffee shop mereka atau enggak. Nah, teori yang digunakan itu teori pendekatan humanistik. Dan hasil penelitiannya, jadi barista Konto Coffee ini menjelaskan bahwa dari barista Konto Coffee ini sudah menerapkan 4 teknik komunikasi antar pribadi. Yang pertama, keterbukaan, empati, dukungan, sikap positif, dan juga kesetaraan untuk meningkatkan brand value. Seperti itu. Nah, literatur sama selanjutnya itu ada dari Ahmadi dan Destiwati tahun 2019 dengan judul Analysis of
The Effectiveness of Barista Interpersonal Communication. Ini studi case di coffee shop yang ada di Bandung, Indonesia. Artikel ini dipublikasikan di Accounting Research Organization and Economics, volume 2, nomor 3. Tujuan penelitian dari artikel ini untuk menganalisis efektivitas pada kedai kopi terpilih. Dan teorinya itu teori efektivitas komunikasi personal. Nah, hasil penelitiannya ini, secara umum komunikasi interpersonal telah dilakukan secara efektif dan juga mampu mengubah sikap dan perilaku pelanggan. Barista kedai kopi di Siliwangi sebagian besar sudah memenuhi 5 aspek efektivitas komunikasi interpersonal. Tetapi ada satu nih yang masih belum efektif dan juga masih belum optimal. Nah, apa sih aspeknya? Aspeknya itu ada di empati. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada dari Tarsani tahun 2016 dengan judul peran customer service dalam meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pendekatan komunikasi antar pribadi. Studi kasus para customer service Grapari, Telkomsel, Gandaria. Artikel ini dipublikasikan di Bree College Journal Magister Ilmu Komunikasi volume 2 nomor 1. Oke. Tujuan dari artikel ini yaitu untuk mengetahui apakah pendekatan komunikasi antar pribadi yang dilakukan oleh customer service ini dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Lalu teori yang dipakai itu teori komunikasi interpersonal, dan juga teori manajemen makna terkoordinasi. Nah, untuk hasil penelitiannya, peran customer service dalam meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pendekatan komunikasi antar pribadi yang meliputi good performance customer service, serta pola komunikasi dan handling pelanggan yang baik dan berkesinambungan secara efektif dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Itu. Lalu yang terakhir, ada dari Putra dan Pinaria tahun 2022 dengan judul The Role of Barista and Customer Interpersonal Communication in Building Good Relationship Through Starbucks Reserve. Artikel ini dipublikasikan di Commented Journal of Communication Management volume 3 nomor 2. Sorry, jadi tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis peran komunikasi interpersonal para barista di Starbucks Reserve dengan pelanggan yang mencakup penggunaan komunikasi diadik sebagai teori utama. Dan juga fokusnya ini pada mencari hambatan dan solusi untuk membangun hubungan baik dengan pengunjung. Teori yang digunakan itu teori komunikasi diadik. Nah, hasil penelitiannya, karakteristik dari komunikasi diadik banyak diterapkan pada cara komunikasi barista yang diterapkan pada Starbucks Reserve Plaza Indonesia. Tuh, jadi teori ini sudah banyak diterapkan oleh, atau mungkin sebagian besar ya, sudah diterapkan oleh barista-barista di Starbucks Reserve yang ada di Plaza Indonesia. Oke, selanjutnya masuk ke model penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Jadi, pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara mewawancarai secara mendalam, lalu melakukan observasi, dan juga analisis dokumen untuk memperoleh pemahaman mendalam
tentang fenomena yang sedang atau tentang penelitian yang sedang diteliti. Kemudian, analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik analisis kualitatif. Jadi, model penelitian ini sudah jelas ya itu kualitatif. Dan juga untuk pengumpulan data, peneliti menggunakan wawancara yang dimana peneliti akan mewawancarai 3 orang barista dari Starbucks Coffee and Drinks dan juga 3 customer dari Starbucks Coffee and Drinks yang dimana total informan itu berjumlah 6. Mengapa 6? Karena di sini peneliti mengharapkan dengan jumlah 6 ini bisa memberikan balance informasi antara pro dan kontra dari penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti. Nah, untuk hipotesis teori pada penelitian ini berkaitan dengan hubungan antara komunikasi antar pribadi yang dilakukan oleh barista dengan kepuasan pelanggan di Starbucks Coffee and Drinks. Untuk hipotesis teorinya adalah semakin efektif komunikasi antar pribadi yang dilakukan oleh barista, maka semakin tinggi tingkat kepuasan pelanggan di Starbucks Coffee and Drinks. Kemudian, hipotesis teori ini dapat diuji melalui pengumpulan data, melalui wawancara mendalam, dan juga observasi. Seperti yang sudah dijelaskan di model penelitian. Oke, selanjutnya langsung masuk ke bab 3. Um, ini untuk di kualitatif sendiri, di sini saya baru memasukkan 6 subbab yang dimana sebab-sebab ini yang baru saya pahami dan saya mengerti untuk saya masukkan di mini skripsi saya. Sebab-sebab itu yang pertama ada bahas tentang metode penelitian yang dimana sebab-sebabnya itu isinya tentang paradigma penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, metode pengumpulan data, dan juga keterbatasan serta kelemahan dari penelitian. Untuk paradigma penelitian, jadi pada penelitian ini, paradigma yang digunakan itu konstruktivisme. Jadi menurut Creswell tahun 2015, paradigma konstruktivisme ini merupakan paradigma yang memandang kenyataan merupakan hasil dari konstruksi atau hasil dari bentukan dari manusia itu sendiri yang dimana terdapat kenyataan yang bersifat ganda. Jadi dapat dibentuk dan merupakan satu keutuhan. Jadi paradigma konstruktivisme lebih memandang bahwa pengetahuan bukan hanya
berdasarkan pada pengalaman hidup terhadap fakta, namun juga hasil dari konstruksi pemikiran subjek yang diteliti. Kemudian, dalam paradigma ini, peneliti memandang bahwa realitas sosial dan perilaku manusia dikonstruksikan melalui proses komunikasi dan interaksi sosial. Dalam hal ini, komunikasi antar pribadi barista tentunya akan mempengaruhi dan membentuk persepsi dan juga tingkat kepuasan pelanggan dalam coffee shop. Oleh karena itu, fokus penelitian adalah pada bagaimana proses komunikasi antar pribadi barista mempengaruhi kepuasan pelanggan dan bagaimana pelanggan memandang interaksi tersebut. Oke, selanjutnya ke pendekatan penelitian. Di pendekatan penelitian terdapat dua pendekatan. Pendekatan yang pertama itu ada kuantitatif dan yang kedua kualitatif. Nah, pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang dimana menurut Creswell tahun 2018 pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengeksplorasi dan juga memahami makna individu atau kelompok yang berkaitan dengan permasalahan sosial manusia. Jadi, dalam pendekatan ini, tentunya melibatkan pertanyaan dan juga prosedur yang muncul dalam pengumpulan data dilakukan jadi dalam pengumpulan datanya itu, data yang dilakukan itu dalam pengaturan peserta. Jadi analisisnya itu secara induktif membangun dari rincian. Nah, penelitian kualitatif juga merupakan satu penelitian yang melibatkan pendekatan penafsiran yang naturalistik mengenainya. Jadi, hal tersebut menunjukkan bahwa kualitatif menjadi pendekatan yang mempelajari benda-benda di lingkungan alamiah dan berusaha untuk memaknai ataupun memberikan tafsiran terhadap fenomena berdasarkan sudut pandang pemaknaan masyarakat. Nah, pengertian itu dikutip dari Lincoln dan juga Denzin tahun 2011. Jadi, pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami dan mendalami fenomena yang terjadi secara mendalam. Sementara metode studi kasus digunakan untuk mempelajari suatu kasus secara mendetail dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber. Dalam hal ini, peneliti akan mempelajari tentang interaksi antar barista dan pelanggan di Cafe and Drinks dengan mengamati dan mewawancarai. Kemudian, di jenis penelitian terdapat berbagai jenis penelitian. Nah, di kualitatif salah satunya itu penelitian deskriptif. Jadi menurut Rahmat, penelitian deskriptif itu jenis penelitian yang kita memaparkan situasi ataupun peristiwa tanpa mencari atau menjelaskan hubungan. Tidak juga menguji hipotesis dan tidak membuat prediksi. Jadi, penelitian ini menekankan pada suasana alamiah. Nah, metode ini tidak menguji teori, peneliti dapat mengamati objek, menjelajah, dan mengeksplorasi sehingga penelitian terus mengalami reformulasi dan redireksi berdasarkan informasi yang baru ditemukan. Nah, hal ini dikutip dari Hari Wijaya tahun 2017. Sedangkan untuk pengumpulan data, dalam metode pengumpulan data, peneliti menggunakan seperti wawancara, observasi, dan dokumen, serta materi audiovisual dan digital. Ini dikutip oleh Creswell tahun 2018. Nah,
Untuk pengumpulan data primer, peneliti menggunakan wawancara mendalam atau in-depth interview. Dan wawancara mendalam adalah teknik pengumpulan data melalui wawancara, di mana wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Kemudian yang terakhir, keterbatasan dan kelemahan penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan maupun kekurangan dalam mendapatkan dan memperoleh data penelitian. Jadi, keterbatasan itu disebabkan oleh jarak dan juga waktu yang harus ditempuh dan juga disamakan antara peneliti dengan informan, yang dimana waktu kerja dan kesibukan masing-masing yang sudah jelas berbeda. Jadi, sekian pemaparan atau penjelasan tentang mini skripsi kualitatif saya dengan judul penelitian komunikasi antar pribadi barista dalam menciptakan kepuasan pelanggan di coffee shop Stock Coffee and Drinks. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Untuk masukannya juga dipersilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.